Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Aprianti. Saya mahasiswi semester 7 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktik mengajar pada materi cerita rakyat, yaitu legenda di kelas 7. Di samping itu, tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sastra Lisan. Simak videonya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu diberi kesehatan serta keselamatan. Amin. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang cerita rakyat, yaitu legenda. Tapi sebelum itu, Ibu harap kalian berdoa terlebih dahulu. Ya, Ibu pimpin untuk berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa di dalam hati, dimulai. Selesai. Ya, kita lanjutkan ya. Tapi sebelumnya Ibu akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu. Coba di sini jika hadir, kalian bisa katakan hadir atau mengangkat tangannya ya. Arya Putra Kusuma, Aryani Putri, Bima Ampasa, Clarissa Saraswati, Deva Leksipali, ya. Hafiza Nur Aziza, Samudra mana? Izin, kemana? Oh, ada acara kelompok. Oke. Tazkia Khalifatun Nisa, baik, semuanya hadir kecuali Samudra ya, tadi ada izin untuk acara keluarga. Ibu lanjutkan, kita masuk ke pembahasan materi. Di sini semuanya sudah siap untuk memulai pembelajaran? Siap ya? Baik, Ibu akan memulai sedikit pengertian dari legenda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, legenda adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Coba di sini siapa yang tahu contoh dari legenda? Iya betul, Danau Toba. Kemudian ada lagi? Iya betul, Tangkuban Parahu. Nah, cerita tersebut merupakan cerita rakyat dari legenda. Baik. Nah, di sini Ibu punya satu cerita dari satu daerah yang tidak jauh dari sini daerahnya, yaitu di daerah Cikampek. Di sini siapa yang sudah pernah melewati situ Kamojing atau pernah berkunjung? Ada? Hafiza pernah? Oh, hanya lewat. Ya, boleh. Nah, di sini punya cerita situ Kamojing, asal usulnya itu seperti apa dan terbentuknya situ Kamojing itu seperti apa. Jadi, konon kata warga di sekitar di Cikampek tepatnya, diceritakan pada zaman dahulu itu ada sepasang kakak beradik yang bernama Kamo dan Jingga. Nah, keduanya hidup sangat bahagia. Tetapi kebahagiaan itu tidak lama karena sang kakak yang bernama Jingga itu diam-diam ia mengundang dengki, mengundang iri terhadap adiknya Kamo. Kenapa? Karena Kamo itu sering dan mudah mendapatkan kesuksesan serta ia sering disanjung-sanjung oleh keluarganya, oleh orang tuanya. Nah, si Jingga ini kemudian ia dikuasai oleh amarah.
di dalam jiwanya dikuasai oleh amarah sehingga ia membunuh Kamo secara terang-terangan. Setelah adiknya terbunuh, apa yang terjadi? Nah, Jingga merasa bersalah. Ia menyesal telah membunuh adiknya. Setelah ia menyesali perbuatannya, setelah ia membunuh adiknya, Jingga menangis tak henti-henti. Kemudian air matanya Jingga itu berubah menjadi danau yang disebut dengan Situ Kamojing. Nah, dari situlah asal usul Situ Kamojing yang asalnya dari nama Kamo dan Jingga, seperti itu. Tapi ibu ingin bertanya kepada kalian, coba apa cerita tersebut, cerita yang tadi ibu ceritakan, apakah itu benar-benar terjadi? Tidak ya. Apakah benar ada manusia yang menangis sampai air matanya menjadi danau? Tidak ya, tidak betul, karena cerita yang tadi ibu jelaskan merupakan cerita rakyat yang tidak diketahui pengarangnya, asal usulnya, dan hanya diceritakan dari lisan ke lisan, seperti itu. Nah, kita bisa lihat, kita bisa cek dengan akal sehat bahwa danau tersebut tidak betul-betul dari air mata sang kakak yang menangis karena merasa menyesal telah membunuh adiknya. Danau tersebut merupakan danau buatan kalau kita melihat dengan akal sehat, seperti itu. Nah, kemudian ada ciri-ciri dari cerita legenda. Yang pertama itu biasanya cerita tersebut dianggap benar-benar terjadi, dianggap benar-benar ada. Dari contoh yang tadi sudah diceritakan, betul ya, ceritanya memang seperti yang terjadi, bukan adanya seperti itu. Kemudian ciri yang selanjutnya terjadi pada masa yang belum begitu lampau atau lama. Nah, biasanya pemeran utama di dalam cerita ini yaitu manusia, ya. Jadi betul kan, tokohnya itu manusia. Tadi kan sudah dikatakan di dalam cerita Situ Kamojing ada Kamo dan Jingga, sepasang adik dan kakak. Dia selanjutnya seringkali ceritanya itu jauh berbeda dengan kenyataan, dengan kisah aslinya. Betul kan bahwa sebetulnya danau tersebut merupakan danau buatan, bukan danau yang terbentuk dari air mata sang kakak yang menyesali kepergian adiknya karena dibunuh olehnya, seperti itu. Kemudian coba ada yang bisa menyebutkan lagi contoh lain selain yang sudah ibu sebutkan dan sudah ibu ceritakan? Candi Prambanan, ya betul, bisa Candi Prambanan. Itu kisahnya seperti apa ya? Nah, itu ceritanya cerita Roro Jonggrang dengan Bandung Bondowoso, yang dimana Bandung Bondowoso ingin menikahi Roro Jonggrang ya. Tetapi jika ingin menikahi Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso harus memenuhi syarat yang diberikan oleh Roro Jonggrang, yaitu membangun 1000 candi. Nah, karena candinya itu tidak sepenuhnya jadi dalam satu malam, akhirnya Bandung Bondowoso pun merasa kesal. Akhirnya dengan kekuatan ajaib dijadikanlah Roro Jonggrang menjadi batu agar menyempurnakan bangunan candi tersebut, seperti itu. Kemudian dari cerita legenda ada struktur. Nah, struktur ini biasanya umum ya, ada orientasi, kemudian komplikasi, selanjutnya ada resolusi, dan yang terakhir ada koda. Nah, apa sih orientasi ini? Orientasi biasanya ada di awal cerita yang memperkenalkan tempat, misalnya tokoh, kemudian hubungan antar tokoh ya. Nah, tadi kan sudah diceritakan di cerita Situ Kamojing itu ada tokohnya yaitu Kamo dan Jingga,
kemudian tempatnya itu di Cikampek, kemudian hubungan antar tokohnya yaitu ada kamu dan Jingga merupakan sepasang kakak beradik. Seperti itu ya. Paham? Paham ya? Kemudian ada komplikasi. Komplikasi ini merupakan klimaks dari peristiwa di dalam cerita. Biasanya klimaks ini di dalamnya mengandung puncak masalah, yaitu bisa dikatakan di dalam cerita tadi ketika Jingga membunuh adiknya Kamo, kemudian adiknya meninggal. Nah, selanjutnya resolusi. Resolusi ini berisi biasanya pemecahan masalah. Nah, di dalam pemecahan masalah ini Jingga merasa bersalah karena telah membunuh adiknya Kamo. Ya, kemudian Jingga ini menangis tak henti-hentinya. Kemudian air matanya itu berubah menjadi danau. Selanjutnya koda. Koda itu bagian akhir dari peristiwa yang ada di dalam cerita. Biasanya berupa amanat ataupun pesan yang disampaikan oleh pengarang. Nah, dari cerita yang sudah Ibu sampaikan, apa amanat yang bisa kita ambil? Ada yang tahu? Ya, betul, bahwa kita sesama manusia, bahkan saudara sendiri, tidak boleh saling dengki, saling iri ya. Selain dari struktur, cerita legenda juga memiliki unsur. Unsur-unsur ini yang bersifat umum seperti di dalam cerita-cerita lain. Unsur tersebut meliputi yang pertama, siapa yang tahu? Iya betul, tema. Biasanya ada tema, kemudian tokoh, ada lagi latar, ya betul. Kemudian sudut pandang, amanat, terus apa lagi? Ditulis ya. Tadi kita sudah belajar tentang dari struktur legenda ini, yang pertama ada orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi, dan yang keempat ada koda yang sudah tadi Ibu jelaskan satu persatu. Kemudian ada unsur legenda. Ini ada apa? Ya, betul, tema. Tema. Yang kedua apa? Tokoh atau penampilan. Betul. Latar atau setting. Yang keempat apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Alur atau plot. Yang kelima, ada yang tahu? Tidak ada? Ya, itu sudut pandang. Satu lagi, biasanya itu ada di akhir cerita. Ya betul, amanat. Nah, unsur legenda itu yang pertama ada tema, yang kedua tokoh atau penokohan, yang ketiga latar atau setting, yang keempat alur atau plot, yang kelima sudut pandang, dan yang keenam ada amanat. Nah, tema ini apa sih menurut kalian? Tema merupakan gagasan atau ide pokok ya. Kemudian tokoh penokohan biasanya merupakan pelaku dari
latar atau setting. Biasanya latar atau setting ini dibagi menjadi 3. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Alur biasanya dibagi menjadi alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nah, sudut pandang. Sudut pandang ini biasanya dibagi menjadi 2. Ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama biasanya pengarang ada di dalam cerita. Kata yang muncul di dalam cerita biasanya menggunakan kata aku, saya, ataupun kami. Ya, kemudian ada sudut pandang orang ketiga. Biasanya pengarang tidak ada di dalam cerita dan menggunakan kata dia. Amanat itu pesan yang hendak disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Nah, kalian bisa mencatat terlebih dahulu ya. Baik. Kemudian ini Ibu memiliki lembar cerita yang sudah tadi Ibu ceritakan, yaitu cerita legenda Situ Kamoji. Kalian baca terlebih dahulu, kemudian kalian bisa cari unsur legendanya, mulai dari tema, tokoh, latar atau setting, alur, sudut pandang, dan amanat. Ya, kalian bisa kerjakan. Nah, kalian bisa kerjakan itu di rumah ya. Nanti kalian baca terlebih dahulu, kemudian kalian cari unsur legendanya. Nah, selanjutnya legenda juga memiliki beberapa jenis, yaitu ada legenda keagamaan, lalu legenda alam gaib, kemudian legenda perorangan, dan legenda lokal atau penempatan. Atau bisa disebut juga setempat. Nah, jika kita lihat dari cerita yang sudah Ibu ceritakan dari legenda Situ Kamoji, coba menurut kalian cerita tersebut masuk ke jenis apa? Ada yang tahu? Iya, bisa apa? Iya, betul, legenda lokal ya, termasuk ke jenis legenda lokal, karena legenda lokal itu berhubungan dengan nama tempat terjadinya misalnya gunung, danau, ataupun yang lainnya. Nah, tadi kan berhubungan dengan awal mula terbentuknya danau atau situ. Ya, paham ya sampai sini? Paham? Oke, ada pertanyaan? Ada? Atau Ibu yang bertanya? Oke. Baik, jika tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri. Untuk pertemuan kali ini, Ibu harap kalian mencatat serta mempelajarinya lagi di rumah ya. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri sampai di sini. Ibu cukupkan. Tetap jaga kesehatan, keselamatan, dan tak lupa untuk selalu bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sekian pemaparan video mengenai praktik mengajar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.